Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bab tawakal yang ada dalam kitab Adabul Talim wa Muta'alim karangan Syekh Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Agung, asal Sulawesi Tenggara. Dan sekarang saya berada di Universitas Al-Khairat Palu. Tepatnya di Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, saya membuat video ini dengan tujuan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Dengan hormat saya sebut namanya Ustazah Nurmaya Medopa, SPDI MPD. Nah, baik, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasannya, itu bab tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, poin pertama kita akan membahas tentang apa itu tawakal, dan seorang pelajar tidak perlu cemas soal rezeki atau tidak perlu terlalu memikirkan masalah rezeki. Nah, kemudian yang pertama tentang tawakal. Apa tawakal itu? Tawakal ialah berserah diri sepenuhnya. Kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha semaksimalnya untuk mengusahakan apa yang kita inginkan. Nah, contoh semisal seorang sini kan para pelajar toh. Nah, kita dalam belajar itu harus bersungguh-sungguh. Pokoknya kita habiskan waktunya kita untuk belajar. Nah, adapun hasilnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hasilnya menjadi baik. Itulah yang dimaksud dengan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan syarat seperti tadi, setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan kita bermalas-malasan terus kita usahakan bilang saya serahkan saja kepada Allah padahal kita belum berusaha. Nah, itu tidak bisa dikatakan tidak bisa dikatakan orang yang bertawakal. Nah, kemudian lanjut, tidak perlu memikirkan soal rezeki. Nah, dikatakan dalam sebuah kitab hadis yang berjudul mohon maaf saya agak lupa, kalau tidak salah di dalam kitab hadis Arba'in, hadis ke-6 atau 5, antara hadis ke-4 dan ke-6, 4, 5, 6 ya. Di dalam hadis itu dijelaskan sebelum seseorang dilahirkan ke dunia ini ada beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan untuk dirinya di dunia ini sampai ia mati. Yang pertama, ajalnya. Orang ditetapkan kapan dia mati, tanggal berapa, tahun berapa gitu. Kemudian yang kedua, ditetapkan soal rezeki. Nah, seperti dalam pembahasan tawakal ini ada juga dibahas tentang seorang pelajar tidak perlu cemas memikirkan soal rezeki. Karena kita sudah sebelum kita lahir, Allah SWT sudah tetapkan rezekinya kita kapan datang. Nah, kemudian yang ketiga itu ditetapkan jodohnya seseorang. Jadi sebelum kita lahir Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan jodoh kita siapa. Nah, kita perlu hanya berdoa
Semoga Allah SWT berikan kita jodoh yang solehah, yang soleh-solehah. Nah, baik. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang memperdalam ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu juga kita bisa melakukan setiap bangun tidur atau setiap selesai sholat subuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari ini atau di hari itu semoga Allah memenuhi segala kebutuhan kita, segala hajat kita. Nah, itulah yang dikatakan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memperdalam ilmu agama maka Allah akan penuhi segala kebutuhannya, bahkan dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Baik. Oke, kemudian selanjutnya, kemudian ada seseorang laki-laki yang berkata atau meminta wasiat kepada Syekh Mansur Al-Hallaj. Laki-laki itu berkata, "Tuan, sudilah berwasiat kepada saya." Syekh Mansur Al-Hallaj menjawab, sibukkanlah hawa nafsumu dengan sesuatu perkara atau amal-amal yang baik, agar supaya engkau tidak disibukkan oleh hawa nafsumu. Nah, contoh sederhana seperti HP. HP bisa melalaikan segala hal, bisa melalaikan dari membaca Al-Quran, bahkan sholat. Yang jelas-jelas biasa kita dengar suara azan yang sangat keras. Atau bahkan ada seseorang yang rumahnya di pinggir masjid, tapi karena main HP dia bisa lupa dengan sholat. Itulah mengapa Imam Syekh Mansur Al-Hallaj menwasiatkan kepada kita untuk menyibukkan hawa nafsu kita, agar supaya hawa nafsu kita tidak menyibukkan kita. Cara kita menyibukkan hawa nafsu kita seperti membaca Al-Quran, zikir, sholat, dan amal-amal baik yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada beberapa dosa yang tidak dapat dihapus kecuali prihatin terhadap mencari nafkah. Hal ini seperti yang disabdakan Nabi SAW dalam kitab Adabul Ta'lim, itu saya bacakan. Sungguhnya Nabi SAW bersabda, sungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus kecuali dengan prihatin soal mencari nafkah. Nah, mungkin contoh dosa yang tidak dapat diampuni itu terhapus seperti dosa syirik, mungkin begitu. Nah, mengapa dikecualikan soal mencari nafkah? Karena dalam kitab fikih itu hukum mencari nafkah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, dalam kategori ini dikecualikan, tapi dalam seorang pencari nafkah itu tidak boleh juga meninggalkan sesuatu perkara yang wajib lainnya. Semisal sholat fardu, sholat 5 waktu, seorang pencari nafkah tidak boleh melalaikannya atau melalaikannya. Nah, tapi boleh diundur, semacam diundur waktunya begitu. Seperti kita lihat di masjid, kita ambil di contoh di Kota Palu ini seperti Masjid Raya.
ketika waktu sholat tiba, orang-orang kan sholat. Nah, sapamnya itu biasa berjaga di belakang. Nah, itu menjaga keamanan. Itu dikecualikan, dia bukan berarti dikecualikan tidak apa-apa tidak sholat, bukan, tapi direnggangkan atau kayak diberikan waktu begitu, nanti setelah orang sholat dia baru bisa sholat begitu. Nah, untuk perkara yang sunnah, kayak semisal saya ambil contoh lagi kayak sholat tarawih, banyak kejadian, salah satunya di kampung saya sendiri itu orang sholat tarawih biasa ada yang cuma 8 rakaat, bahkan ada yang cuma 8 rakaat, ada juga yang tidak witir. Kenapa? Karena itu malam biasa orang kan saya di kampung saya pelaut, mayoritas nelayan. Nah, jadi orang malam biasa pergi cari nafkah, bapak-bapak pergi cari nafkah begitu. Nah, itu dikecualikan untuk satu perkara yang sunnah, bukan wajib. Kayak semisal amal-amal yang lain begitu, kayak sedekah kan bisa di luar waktu mencari nafkah begitu. Oke, kita lanjut. Baik, kemudian Syekh Muhammad berkata, pekerjaan kami ini Atta dan Qurun menuntut ilmu itu adalah sejak dini, sejak lahir sampai mati. Nah, jadi seumur hidup menuntut ilmu itu seumur hidup. Kenapa? Karena di dalam mata kuliah ilmu pendidikan itu ada tiga kategori: formal, informal, dan non formal. Formal apa? Ya dari SD, sekolah-sekolah kayak misal saya sendiri begini kuliah, nah begitu formal. So SD, SMP, SMA berkelanjutan begitu. Kemudian ada informal pendidikan di keluarga. Jadi kayak semacam pengalaman begitu, pengalaman. Jadi kayak kita nih orang yang formal ini tidak boleh mengatakan kalau dia tidak sekolah, berarti dia tidak ada pendidikannya. Nah, itu ada namanya lagi yang kategori ketiga itu non formal. Ini kajian-kajian bisa didapat oleh orang tua, misal yang kayak tamat sudah S1, S2, S3-nya tidak bisa lagi atau memang sudah putus sekolah, tidak bisa melanjutkan sekolah, dia masih bisa ikut dalam pendidikan non formal, mengikuti kajian-kajian semacam pengajian atau ceramah-ceramah. Nah, begitu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Aktafi bihadzal qadri wa atlubu minkumul af min kulli kusuri wa taqsiri. Fa kullu shawabin faminallah wa kullu naqasin wa taqsirin famin nafsi. Syukron katsiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum. Artinya cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adapun kejelasan dan kurang jelasnya mohon dimaafkan. Adapun kalau sudah jelas alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian Ustazah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salatnya sudah, asyik tadi.